Sepanjang sejarah seri Kamen Rider, kekuatan para rider selalu berkembang dengan cara yang gak pernah bisa ditebak. Mulai dari teknologi super canggih, kekuatan mistis, sampai konsep ability yang kelihatannya simple tapi ternyata broken. Namun di antara ratusan rider dan ribuan kemampuan yang pernah muncul, ada beberapa ability yang benar-benar menyimpang dari pakem. Ability yang bukan cuma kuat, tapi juga aneh, kreatif, dan kadang bikin kita bertanya-tanya. Ability ini nggak selalu soal pukulan paling keras atau jurus paling meledak-ledak. Justru yang bikin mereka spesial adalah konsepnya yang unik, cara kerjanya yang nggak biasa, dan dampaknya yang bisa mengubah jalannya pertarungan secara drastis. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 ability terunik yang pernah muncul di series Kamen Rider part kedua. Mau tahu ability apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Extraction atau Separation. Extraction atau Separation adalah salah satu ability yang pernah muncul di dunia Kamen Rider dan tercatat sebagai kemampuan yang sangat langka sekaligus unik. Ability ini memungkinkan seorang rider untuk memisahkan monster dari inang manusianya, sehingga manusia yang dirasuki bisa diselamatkan tanpa harus dikorbankan demi mengalahkan monster tersebut. Berbeda dengan pertarungan rider pada umumnya, di mana musuh harus dihancurkan tanpa banyak pilihan. Ability ini menghadirkan pendekatan yang jauh lebih humanis. Fokusnya bukan hanya pada kemenangan, tapi juga pada penyelamatan nyawa, menjadikan rider sebagai pelindung sejati, bukan sekedar petarung. Namun kemampuan semacam ini bukan ability sembarangan. Hanya segelintir Kamen Rider dengan level kekuatan yang sangat tinggi yang mampu menggunakan Extraction atau Separation dengan sempurna. Alasannya sederhana, di mana proses pemisahan ini membutuhkan kontrol energi yang ekstrim, presisi tinggi, dan kekuatan yang cukup untuk menahan monster tanpa melukai inangnya. Ability ini juga terbukti sangat krusial dalam situasi di mana warga sipil dipaksa menjadi inang oleh para monster. Dan Extraction, para rider bisa menyelamatkan korban satu persatu, sekaligus tetap mengalahkan ancaman yang ada. Di momen-momen inilah, Kamen Rider benar-benar terlihat sebagai real hero, bukan cuma kuat, tapi juga peduli dan bertanggung jawab atas nyawa manusia. Di nomor yang kedua ada Gravity Manipulation. Gravity Manipulation adalah salah satu ability yang tergolong sangat berguna dan krusial dalam dunia Kamen Rider. Kemampuan ini memungkinkan para rider untuk mengendalikan gaya gravitasi, sehingga mereka bisa mengubah kondisi medan tempur sesuai dengan kebutuhan mereka saat bertarung. Dengan Gravity Manipulation, seorang rider dapat melakukan berbagai hal yang kelihatannya mustahil, mulai dari berdiri dan bergerak di permukaan mana saja, seperti dinding, langit-langit, bahkan udara, hingga menarik atau menekan musuh menggunakan gaya gravitasi. Efeknya pergerakan lawan jadi kacau, serangan mereka melambat, dan ritme bertarung langsung berpihak ke rider. Ability ini juga menjadi sangat efektif ketika digunakan melawan musuh yang memiliki kecepatan tinggi atau berada di posisi yang sulit dijangkau. Dengan memanipulasi gravitasi di sekitar lawan, rider bisa membatasi gerakan mereka, membuat lompatan jadi gagal, serangan jadi meleset, dan kesempatan untuk melakukan serangan balik hampir tidak ada. Karena itulah Gravity Manipulation bukan sekedar ability ofensif, tapi juga alat kontrol medan perang yang luar biasa. Jika digunakan di momen yang tepat, kemampuan ini bisa mengubah pertarungan yang awalnya sulit menjadi kemenangan mutlak. Di nomor ketiga ada Quantum Liquid. Quantum Liquid adalah salah satu ability paling unik dan nyeleneh yang pernah muncul di series Kamen Rider. Ability ini memungkinkan seorang rider untuk mengubah wujud tubuhnya menjadi cairan kuantum, sehingga ia dapat berpindah tempat, menembus celah sempit, dan menghindari serangan musuh dengan sangat mudah. Berbeda dengan sekadar menghindar atau bertahan, Quantum Liquid bekerja dengan cara menghilangkan bentuk fisik sementara dari penggunanya. Saat ability ini diaktifkan, serangan fisik lawan nyaris tidak memiliki efek, karena tubuh rider tidak lagi berada dalam kondisi padat. Alhasil, musuh seringkali kehilangan momentum dan gagal total dalam melancarkan serangan. Namun, kemampuan ini tidak sepenuhnya instan atau asal pakai. Pengguna harus benar-benar memahami mekanisme Quantum Liquid, termasuk timing, durasi, dan posisi materialisasi kembali. Jika digunakan dengan tepat, ability ini bukan cuma berfungsi sebagai alat bertahan, tapi juga sebagai senjata taktis untuk membalikan keadaan. Quantum Liquid juga sangat efektif dalam menghadapi musuh yang agresif atau mengandalkan serangan jarak dekat. Dengan mencairkan tubuhnya, rider bisa menyusup ke area buta lawan, membaca pola serangan, lalu muncul kembali di titik paling lemah musuh untuk melancarkan serangan balik yang presisi. Di nomor yang keempat ada Toxigenesis. Toxigenesis adalah salah satu ability yang tergolong sangat unik sekaligus berbahaya dalam dunia Kamen Rider. Ability ini memungkinkan seorang rider untuk menghasilkan dan memanipulasi cairan toksin langsung dari tubuhnya sendiri. Toksin yang dihasilkan bukanlah racun biasa, melainkan zat berbahaya dengan efek yang jauh lebih mematikan dan sulit ditangkal oleh musuh pada umumnya.
Keunikan Toxigenesis terletak pada fleksibilitas penggunanya. Cairan toksin ini dapat dimanfaatkan untuk serangan langsung, jebakan, hingga kontrol area. Dan musuh yang terpapar toksin akan mengalami penurunan kondisi secara drastis, mulai dari gerakan yang melambat, gangguan fokus, hingga melemahnya kemampuan bertarung. Karena itulah, menghadapi rider dengan ability ini menjadi mimpi buruk bagi lawannya. Namun, Toxigenesis bukan kemampuan yang bisa digunakan sembarangan. Pengguna harus benar-benar memahami mekanisme ability ini, termasuk dosis, jangkauan, dan timing penggunanya. Jika dikuasai dengan baik, Toxigenesis akan membuat musuh sangat sulit melawan balik, bahkan sebelum pertarungan benar-benar mencapai klimaks. Dan ability ini juga sangat efektif untuk mengecoh lawan. Dan menyebarkan toksin secara halus atau tak terduga, rider bisa memancing musuh masuk ke area berbahaya, lalu menyerangnya saat kondisi mereka sudah melemah. Strategi ini membuat pertarungan terasa jauh lebih mudah dan terkontrol di pihak rider. Di nomor yang kelima ada Rider Invulnerability. Rider Invulnerability adalah salah satu ability yang tergolong sangat langka dan sangat kuat dalam dunia Kamen Rider. Ability ini memberikan penggunanya kekebalan khusus terhadap serangan yang berasal dari Kamen Rider lain, baik itu serangan fisik, senjata, maupun kekuatan berbasis sistem rider. Dalam situasi tertentu, terutama saat konflik antar rider, kemampuan ini jelas menjadi keunggulan absolut. Dan Rider Invulnerability, pengguna bisa bertarung secara agresif tanpa perlu khawatir menerima damage dari lawan sesama rider. Jika digunakan secara strategis, ability ini memungkinkan seorang rider untuk mendominasi pertarungan dan mengalahkan rider lain dengan risiko yang sangat minim. Namun yang membuat ability ini menarik sekaligus beresiko adalah kelemahannya yang cukup fatal. Rider Invulnerability tidak memberikan kekebalan terhadap serangan monster atau entitas non-rider. Artinya saat berhadapan dengan musuh seperti kaijin, makhluk asing, atau ancaman di luar sistem Kamen Rider, pengguna tetap bisa menerima damage seperti biasa. Karena keterbatasan inilah, Rider Invulnerability bukan ability yang bisa dipakai sembarangan. Timing dan situasi menjadi faktor paling krusial. Jika diaktifkan pada momen yang tepat, misalnya saat menghadapi banyak rider musuh, dan ability ini bisa mengubah jalannya pertarungan secara drastis. Tapi jika salah baca kondisi, pengguna justru bisa berada dalam posisi berbahaya saat menghadapi monster. Di nomor yang keenam ada Immortality. Immortality adalah salah satu ability paling ekstrim sekaligus paling menguntungkan yang bisa dimiliki oleh seorang Kamen Rider. Ability ini memberikan penggunanya keabadian, di mana mereka tidak bisa mati, bahkan ketika menerima serangan yang seharusnya fatal. Dalam kondisi tertentu, Immortality menjadi kartu trap yang luar biasa kuat. Saat harus menghadapi banyak musuh sekaligus, Rider dengan kemampuan ini tidak perlu terus-menerus mengkhawatirkan kematian atau kekalahan. Mereka bisa tetap bangkit, terus bertarung, dan mempertahankan tekanan tanpa takut gugur di tengah pertempuran. Keunggulan terbesar dari Immortality ini adalah kebebasan bertarung. Pengguna ability ini dapat melancarkan serangan brutal dan beresiko tinggi tanpa perlu memikirkan keselamatan diri. Bahkan jika mereka menerima damage dalam jumlah besar, pertarungan tetap bisa dilanjutkan sampai musuh benar-benar tumbang. Gaya bertarung seperti ini jelas memberikan keuntungan psikologis dan taktis yang besar. Meski terdengar sangat overpower, Immortality tetap menuntut ketahanan mental dan strategi. Rasa sakit, kelelahan, dan keterbatasan fisik seringkali masih bisa dirasakan, sehingga penggunanya tetap harus cerdas dalam mengatur tempo pertarungan. Di nomor yang ketujuh ada Plasma Discharge Manipulation. Plasma Discharge Manipulation adalah salah satu ability yang tergolong sangat unik dan langka dalam dunia Kamen Rider. Ability ini memungkinkan seorang rider untuk menghasilkan dan melepaskan energi listrik murni dalam bentuk plasma. Bukan sekadar listrik biasa yang dikombinasikan dengan kekuatan lain seperti kecepatan, kekuatan fisik, atau senjata tambahan. Berbeda dengan kebanyakan rider listrik yang mengandalkan efek pendukung, misalnya peningkatan speed atau power, Plasma Discharge Manipulation berfokus pada daya hancur alami dari energi listrik itu sendiri. Energi plasma yang dilepaskan memiliki daya kejut dan sengatan yang sangat besar, cukup untuk melumpuhkan atau mengalahkan musuh hanya dengan satu serangan langsung. Secara konsep, ability ini sangat menarik karena jarang sekali ada rider yang memiliki kontrol penuh atas listrik murni. Plasma yang dihasilkan bersifat tidak stabil, sangat panas, dan sulit dikendalikan, sehingga hanya rider tertentu dengan kapasitas energi tinggi yang mampu memanfaatkan secara maksimal. Dan inilah yang membuat ability ini terasa eksklusif dan berbeda dari kemampuan listrik pada umumnya. Dalam pertarungan, Plasma Discharge Manipulation memungkinkan rider untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Sengatan berintensitas tinggi dapat menembus pertahanan musuh, mengganggu sistem tubuh atau armor mereka, dan memutuskan perlawanan sebelum musuh sempat bereaksi. Karena itu, ability ini sangat efektif melawan musuh yang mengandalkan daya tahan atau pertahanan fisik. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 ability terunik yang pernah muncul di series Kamen Rider, part kedua. Mungkin video untuk kali ini segitu saja.
Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.